Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fatihah dari jurusan BKI kelas 1C dengan NIM 211340119 akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar psikologi yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Eni Nuraini MSI. Soal pertama yaitu sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi menurut analisis Anda. Pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh, hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Bentuk emosi. Emosi memiliki dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi negatif yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Cara memanage emosi yaitu berpaling dari pemikiran itu, mengingat Tuhan, menerima kesalahan diri dan orang lain. Soal nomor 2, apakah yang disebut dengan motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang yaitu tentu saja menjadikan seseorang tersebut menjadi lebih baik lagi, lebih bersemangat dalam menjalani semua hal dalam hidup dan tidak mudah putus asa. Ketiga, sebagai seorang pendai atau konselor, mengapa ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Yaitu, ruang lingkup psikologi Islam juga meliputi informasi tentang hal ihwal kejiwaan manusia, seluk-beluk batiniah, dan solusi rohani yang mengacu pada aturan informatif Islam. Adapun kegunaan psikologi Islam yaitu untuk mengembangkan kesehatan mental manusia dan menata perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Allah, di mana kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Oleh karena itu, psikologi Islam berguna untuk menyehatkan kedua aspek tersebut. Menurut Hippocrates, bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4. Sebutkan dan jelaskan berikut contohnya masing-masing. Jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4 menurut Hippocrates, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan phlegmatis. Yang pertama yaitu sanguinis. Dia lebih seperti ekstrovert, dia ramah, selalu bersemangat, suka berbicara, dan terlihat mencolok di suatu perkelompokan walaupun bukan tipe pemimpin. Pikirannya juga sering berubah-ubah. Yang kedua yaitu koleralis. Sifatnya terlihat lebih keras kepala, optimis, suka memimpin, dan bersemangat, tapi juga penuh emosional. Yang ketiga yaitu melankolis, lebih sensitif, tetapi juga analis, pendendam, dan lebih mudah melihat sisi negatif, suka bergaul dan tidak suka menjadi perhatian, tetapi kebanyakan mereka adalah pengusaha yang hebat. Yang keempat yaitu phlegmatis, adalah orang yang penyabar, suka mencari solusi tercepat, teratur, selera humornya lebih sarkasme, dan mudah bergaul, tidak suka hal baru, lebih menjadi penonton. Soal nomor kelima yaitu apa sajakah faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Nomor 1 yaitu faktor pembawaan. Dalam tingkah laku remaja laki-laki dan remaja perempuan, faktor bawaan terus mempengaruhi perbedaan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Misalnya dalam tinggi maupun berat badan dan umur dimulainya pubertas. Secara rata-rata anak perempuan lebih pendek dan ringan ketimbang laki-laki dan memasuki masa pubertas lebih dulu. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan terbagi menjadi 2 yaitu pengaruh lingkungan terbagi dan pengaruh lingkungan tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi merupakan pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya, misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian, pengaruh lingkungan tak terbagi yaitu merupakan pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya.